Ketemu lagi dengan saya, sahabat Koispedia yang awam jadi paham. Hari ini saya mau berbagi tips. Wah, tips. Bukan tip-tip recorder ya, tips. Hari ini saya akan berbagi tips tentang pembelian ikan koi sampai ikan koi itu masuk ke dalam kolam dan aman, itu seperti apa. Dan itu mungkin yang awam susah sekali ya, bahkan ada yang takut beli ikan koi, takut ikan koi nanti beli sampai rumah ikannya masuk kolam, selang 1 minggu modar. Itu sering terjadi bagi para pemula. Kolam bagus, ikan bagus, tapi masuk kolam 1 minggu modar. Nah, itu sudah banyak sekali, bahkan hampir setiap hari ada yang ngechat atau japri ke admin, yaitu kenapa ikan saya sakit. Ternyata setelah diselikidi itu ikannya baru beli. Nah, jadi saya akan berbagi tips bagaimana cara membeli ikan koi yang baik dan benar supaya ikannya aman sampai di rumah. Yang pertama, kenali dulu pedagangnya. Jadi cara membeli ikan itu kita harus mengenali dulu pedagangnya itu siapa, penjualnya siapa. Karena sudah sering dibagikan di YouTube, di Facebook, di Instagram atau media sosial yang lain, kelihatan kalau kita mau bertransaksi online. Kalau koi kan rata-rata online ya. Kalau bisa offline itu lebih bagus, kita bisa datang langsung ke penjualnya. Tapi karena jaraknya jauh, biasanya kita belinya online. Jadi kalau beli online kita dulu profil dari penjual, profilnya dulu seperti apa. Karena penipu-penipu sekarang itu followernya banyak sekali, bahkan lebih dari 30.000, sehingga orang-orang itu percaya, wah followernya banyak berarti ini recommended untuk penjualan. Tapi kita harus lihat juga video yang tayang itu berapa yang nonton, itu di IG biasanya. Followernya banyak tapi videonya nggak ada yang nonton, itu berarti kita harus waspadai, ini benar apa enggak. Kita harus tanya-tanya ke teman-teman yang lain, ke saya juga boleh tanya, ini Mas Uba ini bener nggak, sering ya terjadi ya, ini bener nggak, ini namanya siapa, kemarin ada yang tanya melalui Instagram, ini bener nggak di Blitar. Jadi kemarin tak lihat itu mapnya pakai map wahana koi yang lama. Jadi saya bilang ke orangnya bahwa itu kayaknya patut untuk dicurigai dan ini nggak recommended karena menggunakan map saya yang lama. Ternyata setelah saya DM balik, iya mas, ternyata saya sudah ketipu. Nah ini, jadi kita harus kenali dulu pembelinya, kita kenali dulu penjualnya siapa dan di mana alamatnya. Kita bisa telepon atau enggak. Kadang kita bisa telepon oke, video call oke, tapi penipu sekarang juga oke untuk dijak video call ya. Jadi kita untuk video call sama penipu itu sudah sering terjadi. Di orang-orang itu sudah sering terjadi, ternyata ikannya nggak dikirim juga. Jadi itu sangat penting mengenali profil penjual, bukan produknya yang kita kenali, tapi profil penjualnya harus kita kenali dulu. Untuk profil penjual itu sudah sering ya dipublikasikan, apalagi di YouTube atau tonton di YouTube teman-teman itu pasti kalau YouTube rata-rata recommended ya, bisa ditonton di YouTube. Ini penjualnya siapa. Atau kalau di IG itu masih kurang, untuk promosinya kurang, karena promosi pribadi biasanya kalau IG. Bahkan si para penipu ini juga dia promosi juga supaya akunnya dikenal oleh banyak orang. Ini sangat berbahaya. Jadi untuk mengenali profil penjual kita harus benar-benar jeli. Kemudian yang kedua, cara beli ikan. Nah, cara beli ikan itu secara offline atau online. Kalau offline kita harus datang langsung ke tempat seller, kita milih sendiri. Kemudian kalau online ya kita transaksi dengan baik. Kalau kita ragu pakai Rakpen. Rakpennya pakai siapa? Rakpen pakai yang sudah terpercaya. Di mana carinya? Itu kita tanya dulu di grup-grup Facebook juga ada. Kalau tanya Rakpen yang terpercaya itu siapa, terus nanti diarahkan kemana, itu pasti ada yang jawab nanti dari teman-teman kita. Dan banyak sekali yang menggunakan Rakpen.
Jadi kalau kita ragu untuk belanja ikan koi, lebih baik menggunakan rekpen atau rekening penjamin supaya ikan kita aman atau uang kita aman. Kadang si penipu ini juga menggunakan rekpen juga. Transaksi terutama jangan melalui Telegram. Kalau kita pakai rekpen, usahakan menggunakan WhatsApp, jangan menggunakan Telegram, karena penipu yang sekarang dia sekongkol dengan pemilik rekpen. Jadi penipu ini dia juga menggunakan rekpen. Rekpen ini duplikat dengan rekpen yang sudah ada. Jadi nanti kita dimasukkan ke dalam grup para penipu tadi, si pembeli sama si rekpen, kemudian si penjual dimasukkan dan akan dimintai uang jaminan untuk istilahnya tali atau tanda jadi bahwa kita bertransaksi. Itu akan terjadi nanti sebaliknya, si penjual juga seperti itu. Kalau kita takut kita dimasukkan ke dalam rekpen, ternyata setelah kita transfer itu grupnya dihapus, kita diblokir semua. Itu kalau dari Telegram, pengalaman yang sudah terjadi seperti itu. Kalau dari WhatsApp kayaknya belum. Jadi mungkin lebih aman kalau pen menggunakan WhatsApp karena ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Kalau Telegram kadang ada nomor HP-nya, kita tahu kita misal ini si A sama profilnya dan sebagainya sama, ternyata itu penipu. Itu kalau di Telegram bisa. Jadi harus berhati-hati ya. Gunakan rekpen dan belanja pada orang yang benar. Kemudian yang ketiga ini pastikan ikan sudah karantina dengan baik. Jadi ikan yang dijual itu sudah dikarantina, karantina akuarium atau karantina kolam terpal atau dan sebagainya. Yang penting ikannya sudah dikarantina dulu supaya waktu pengiriman aman. Kadang kan pembeli yang nggak sabar pengen ikannya cepat dikirim. Jadi pastikan sudah karantina atau belum. Pembeli pengen cepat dikirim supaya ikannya cepat terjual dan mereka dapat uang. Ini tanpa karantina pun kadang ada si penjual yang ikannya segera dikirim. Apalagi broker-broker yang masih baru, itu belum ngerti karantina juga ada ya, belum ngerti karantina, ikannya dikirim. Setelah sampai tujuan, ikannya mabuk amonia. Nah, mabuk amonia ini ikannya masih aman, ikan masih normal, bergerak, tapi airnya keruh. Nanti pada saat masuk karantina, trouble setelah 3 atau 4 hari, atau setelah masuk kolam ikannya trouble. Kemudian yang keempat, menggunakan ekspedisi yang sudah sering dipakai. Ekspedisi, bukan melalui ekspedisi pengiriman seperti pengiriman paket itu, bukan ya. Paket-paket seperti JNE, JNT itu kalau ikan koi setahu saya nggak bisa, karena ikan koi 24 jam harus nyampe. Jadi kalau ada pengiriman dikirim melalui JNE gitu, karena JNE kan nggak berani bawa air ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak mungkin ikan koi masuk ke JNE dikirim dalam 24 jam, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau ikan koi tetap melalui bis, travel, kemudian kereta api, dan pesawat. Nah, pesawat pun juga ada kargonya, ada ekspedisinya. Kadang ada pesawat di tempat saya ada, Mas. Nah, ekspedisinya ada nggak? Kemarin dari NTT minta pesawat di rumah saya ada. Bukan di rumah ya, kalau di rumah saya telepon mungkin ya. Pesawat di tempat saya ada gitu. Tapi ekspedisinya yang nggak ada, jadi kita nggak. Jadi kalau untuk pengiriman pastikan dulu ekspedisinya itu ada. Kalau misal bis di tempat saya ada, nah ekspedisinya ada enggak? Kalau bisnya ada, ekspedisinya enggak ada, kan tetap kita nggak bisa kirim. Kereta api di tempat saya ada, nah ekspedisinya yang di stasiun itu ada enggak? Kalau nggak ada berarti kita nggak bisa kirim, harus dialihkan ke stasiun yang lain. Jadi kita harus cermati untuk ekspedisinya, kita pastikan ekspedisinya ada yang bisa untuk pengiriman ikan koi. Nah, setelah ekspedisi yang kelima ini, kita sebagai pembeli itu mengambil ikan ke ekspedisi dan wajib untuk dikarantina. Kenapa ikan koi itu wajib untuk dikarantina? Karena walaupun ikan sudah dikarantina dengan baik, setelah kita terima ikan yang baru, itu kalau bisa jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Walaupun sudah diapung 1-2 jam, itu kalau bisa jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Karena apa? Air jernih, air bersih itu belum tentu sama. Air dari kantong belum tentu sama dengan air yang di kolam kita. Kita lihat ikannya lincah, sehat di dalam kantong. Tapi TDS dan pH air itu beda jauh. Kalau kita masukkan ke dalam kolam, untuk saat ini mungkin aman. Setelah 3 hari, mungkin ikannya keluar white spot,
keluar jamur, ikannya geraknya nggak normal, kemudian ikannya pucat, itu bisa terjadi karena perbedaan air. Jadi harus kita karantina dulu. Setelah kita ambil ikan, kita karantina. Nah, cara karantinanya sebelum masuk ke tempat karantina, itu kita campur dulu dengan air yang di tempat kita. Kita campur dulu 1:1. Setelah kita tunggu 1-2 menit, baru ikannya masuk ke tempat karantina. Nah, di tempat karantina itu kita harus ada aerator, ada sirkulasi air atau filter, atau pompa air ya, pompa air, filter, dan aerator itu harus ada. Karantina bisa menggunakan kolam terpal atau akuarium, yang penting aman dan bersih dan mudah untuk pembersihannya. Jadi ada aerator, ada pompa air, ada filter, kemudian garam, itu wajib. Garam wajib. Jadi gini, kadang kan ada teman yang nggak punya tempat karantina, seperti akuarium nggak ada, bak fiber nggak ada, atau kolam terpal nggak ada, itu mungkin bisa menggunakan wadah yang menyerupai akuarium, bisa karantina. Dan jangan terlalu sempit supaya ikannya nggak stres, karena karantina itu kita membuat ikan itu senyaman mungkin, tidak membuat ikan itu sestres mungkin ya. Jadi kalau kita punya tempat, harus sediakan tempat yang gede, yang ikannya itu bisa bergerak dengan normal. Kadang ada yang menggunakan bak kecil, yang penting karantina atau aeratornya ada gitu, tapi kita menyiksa, atau ember kecil kita menyiksa. Kadang ada juga yang taruh bak mandi, wah itu kayaknya orangnya yang kurang dikarantina ya. Jadi jangan menggunakan bak mandi untuk karantina ikan koi. Jadi kita menggunakan alat atau tempat yang maintenance-nya mudah. Kita menggunakan misal kontainer, terus kita taruh aerator, kita taruh pompanya juga yang enak, untuk pembersihannya juga enak, penggantian airnya enak, itu nanti untuk karantina ikannya juga nyaman. Kemudian kenapa ada garam? Nah, garam ini kalau kita masukkan ke dalam tempat karantina, itu fungsinya untuk menaikkan TDS air. Kalau TDS-nya naik sedikit, itu ikan akan menjadi lebih tenang, itu kalau pengalaman saya. Jadi ikan dari manapun kalau kita pindah ke dalam tempat karantina tanpa garam, itu biasanya ikannya loncat-loncat. Makanya kita tutup dan kita kasih pemberat supaya ikannya nggak lompat keluar. Dan kenapa kita kasih garam? Itu supaya TDS-nya naik dan ikannya nyaman, karena ikan itu lebih nyaman kalau dipindah ke TDS yang lebih tinggi. Jadi ikannya nggak banyak lompat, nggak stres, kemudian ikan akan nyaman di situ. Nah, untuk besoknya kita ganti air 20% atau sampai 50% nggak apa-apa, tanpa pencucian media kalau airnya masih bersih. Tapi kalau airnya kotor, media harus kita cuci. Kita ganti setiap hari 50%, itu bisa selama 1 minggu. 1 minggu. Nah, garam itu hanya awalnya saja yang masuk. Awal garam masuk, kemudian besoknya sudah tidak perlu dikasih garam. Kalau terjadi ikan sakit pada hari ketiga, keempat, itu baru kita masukkan heater. Heater di suhu 34. Kalau saya menggunakan suhu yang 34, 32 sampai 34, karena bakteri itu yang menyerang ikan koi, dia akan mati dengan cepat itu pada suhu di atas 30 derajat. Jadi kalau heater sudah disetel maksimal 34, itu tidak akan membunuh ikan, kecuali ikannya benar-benar sakit dan parah. Kalau nggak kuat dia akan mati. Heater kalau suhunya sudah 34, dia tidak akan naik lagi, karena kalau suhunya sudah maksimal, heater akan mati otomatis. Nanti kalau suhunya turun, dia akan nyala lagi. Jadi jangan takut menggunakan heater dengan suhu 34, karena itu nanti akan lebih cepat membunuh bakteri dan jamur pada ikan koi yang kita karantina. Kemudian obat untuk karantina koi, garam tetap. Kemudian obat intinya yang mengandung amoksilin atau mengandung enrofloxacin atau tetrasiklin. Nah, itu bisa dicari di mana saja. Kalau kita nggak dapat di toko ikan, bisa cari di apotek yang ada kandungannya amoksisilin dan tetrasiklin, itu yang paling dapat, seperti super tetra, amoksilin dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk karantina ikan koi. Untuk dosisnya biasanya kalau satu akuarium seperti yang punya saya itu 1 butir atau 1 kapsul ya, itu sudah cukup untuk karantina. Dan
Pada saat obat masuk itu biarkan dulu selama airnya nggak keruh, nggak usah diganti sampai ikannya sembuh. Mungkin nanti 3 hari baru kita lakukan penggantian air. Nah seperti itu kalau ikannya sakit. Tapi kalau ikannya sehat, mungkin 1 minggu, 10 hari, bahkan 2 minggu, ikan aman. Coba kita kasih makan di tempat kandang, nggak apa-apa. Kalau ikannya sudah mau makan, baru kita masukkan ke kolam filter. Nah untuk masuknya ikan ke kolam filter itu tidak asal masuk, kita harus ada prosesnya juga. Mungkin ikan direndam pakai PK atau ikan dikantong dulu 1 malam supaya ikannya benar-benar aman. Kita melihat ikan dari akuarium pindah ke air baru itu biasanya kan melalui stres dulu. Jadi dikantong dulu itu lebih baik 1 malam atau 24 jam dengan penggantian air 2 kali. Kemudian sebelum masuk kolam kita rendam dulu pakai PK supaya steril. Kemudian untuk kolamnya juga jangan air lama. Kadang kan ada kolam sudah 1 tahun bahkan 2 tahun tanpa penggantian air. Kemudian tiba-tiba kita masukkan ikan baru, walaupun ikan sudah dikarantina biasanya trouble juga. Jadi kolam itu harus kita backwash dulu sebelum ikan masuk. Kalau sudah lama nggak ada ikan masuk ya, kita backwash dulu atau kita ganti airnya. Kita backwash, kita ganti air sampai 50%, kemudian air masuk. Nah besoknya baru kita masukkan ikan yang baru. Kalau ikan sudah 1 tahun 2 tahun tanpa penggantian air, itu pH berubah tinggi atau TDS-nya terlalu tinggi. Nanti ikan yang mau masuk kadang dari karantina TDS normal, pH rendah atau pH normal TDS rendah, itu kalau kita masukkan ke dalam kolam, itu kalau dia kaget ikannya bisa lompat atau ikannya akan sakit setelah 3 sampai 1 minggu. Kalau ikan yang baru sakit, itu yang mati ikan yang lama, bukan ikan yang baru. Jadi mungkin pernah terjadi pada teman-teman, kalau ada ikan baru masuk, kemudian ikan yang lama dan mati, bahkan ikan yang baru ini masih aman, mungkin terjadinya awalnya seperti itu. Kita kurang, kita karantinanya kurang. Karantina itu bukan hanya di ikan, kita menangani air kolamnya juga. Kalau air kolam mungkin masih belum pas untuk ikan yang masuk ini, jadi ikannya tetap akan trouble. Jadi harus kita sesuaikan airnya. Yang penting airnya, ikan yang mau masuk ke kolam kita pastikan, dan kolam itu airnya harus kita ganti dulu 50%. Itu lebih aman daripada kita tidak mengganti air sama sekali kemudian ikannya masuk. Nah itu bahaya. Pernah terjadi di saya ya, ada pembeli dari Bogor itu kalau nggak salah, bukan kolam filter, tapi ada ikan koinya, ada ikan nilainya, ada tumbuhan airnya seperti eceng gondok, dan di situ mereka hidup sehat semua, airnya jernih, tapi ada endapan kotoran di bawah, dan itu tidak berpengaruh karena ikannya tetap sehat. Ikan nila sehat, ikan koi sehat, eceng gondok juga sehat, airnya jernih. Pada saat beli ikan, ikannya dikarantina, dan setelah karantina masuk ke situ, nggak sampai 1 hari mati semua ikannya. Karena apa? Air yang di kolam itu sudah 1 tahun kurang lebih tidak diganti. Jadi seperti saya juga punya kolam di rumah itu untuk kolam percobaan, bahkan airnya sudah tidak saya ganti itu 2 tahun. Kolam kecil, mungkin teman-teman yang pernah lihat video saya, ada kolam kecil di depan rumah itu 2 tahun tidak saya ganti ikan, tidak saya ganti air. Ikannya ada 5 ekor dan makannya 2 hari sekali, itu aman, makannya sedikit aman, airnya tetap jernih, ikannya nggak modot atau nggak bertumbuh, tapi tidak pernah sakit atau tidak pernah trouble. Sekali ada ikan masuk habis, itu pernah terjadi, sakit semua. Jadi hati-hati kalau mau memasukkan ikan baru ke dalam kolam, pastikan air kolam itu TDS-nya normal, seperti TDS dengan seperti TDS ikan yang baru. Jadi air ikan yang baru itu harus sama dengan air kolam yang akan dimasukin yang baru, kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau teman-teman nanti ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar. Apa aja yang belum saya sampaikan bisa tulis di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya lagi mungkin. Ini tips untuk pembelian ikan baru sampai masuk ke dalam kolam supaya aman. Jadi jangan hindari hal-hal yang seperti ini. Ini kelihatannya sepele tapi penting.
kadang orang menghiraukan diapung aja sudah aman, ikan masuk nggak apa-apa. Nah itu mungkin kebetulan. Kalau sering terjadi, coba ikan diapung, belikan selama 1 bulan, 3 hari sekali ikan masuk tanpa karantina. Coba itu nanti ada trouble nggak? Kalau itu nggak trouble berarti Anda beruntung. Tapi kalau Anda trouble, nah berarti disitulah pentingnya karantina. Kita harus karantina untuk ikan koi kita yang baru beli. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya, karena sudah suaranya udah habis, gorokan juga udah kering. Besok lagi kita bikin videonya lagi, mungkin tentang request saja, tulis di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya. Dan tetap di Koispedia, yang awam jadi paham. Halo Sobat Quizpedia yang awam jadi paham. Nah, aku mau lanjutin pertanyaan yang kemarin nih, minggu kemarin. Gimana? Minggu kemarin udah ada yang dapat hadiah apa belum? Pasti sudah dong, ya kan? Nah, kali ini aku akan kasih satu pertanyaan, yaitu sebutkan ada berapa macam tanco, dan itu sebutkan apa saja macam-macam tanconya. Oke guys, buat kalian yang udah tahu jawabannya langsung di komen di bawah ini. Bye, see you.